Dasko berulah minta 200 lebih nama orang yang dipenjara saat pemerintahan Pak Jokowi. Katanya dizolimi Pak Jokowi. Loh, parah banget. Kalau mereka itu yang dipenjara tidak membuat kesalahan, tidak mungkin kan ditangkap. Pakai segala Dasko bilang mau dimintakan amnesti dan abolisi supaya mereka semua bebas. Hei Dasko, ingat kau itu siapa? Sanas angkat bicara soal amnesti koruptor. Konstitusi presiden demi persatuan bangsa. Pak, sejak kapan memberi ampunan koruptor itu demi persatuan bangsa? Kalau memang memberi ampunan terhadap koruptor itu demi persatuan bangsa, semua koruptor yang dipenjara dibebaskan saja. Sedikit-sedikit mewek. Sedikit-sedikit drama. Semoga diberikan keadilan. Pemberian amnesti tidak masalah buat narapidana yang lain, karena penjara juga kepenuhan, ya. Banyak yang tidak terurus narapidana, ya. Keluarganya mengharapkan orang tuanya bisa cepat keluar, atau napinya tersebut ingin mengurus keluarganya. Saya setuju membebaskan napi-napi yang sudah menjalani masa hukumannya. Tetapi membebaskan seorang Hasto, memberikan amnesti kepada Hasto, ini persoalan tidak sepele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar yang sangat mengejutkan menurut saya, sangat membagongkan. Saya tidak tahu ini benar ataukah kabar hoax begitu ya. Yang jelas kalau ini benar, waduh sangat mengejutkan sekali, ya kan? Karena apa? Ya karena konon setelah pemberian amnesti dan abolisi kepada dua terpidana korupsi, yaitu Tom and Jerry dan juga si moncong kura-kura, ya kan, yang sudah mendapatkan tanggapan serius dari masyarakat atau halayak ramai, ya. Katanya akan ada amnesti tahap kedua, alias amnesti gelombang kedua. Waduh. Ini sengaja ingin menguji kesabaran masyarakat, ya kan? Atau gimana ya gitu ya? Yang jelas teman-teman ya, berdasarkan kabar yang beredar, sekali lagi saya tidak tahu ini benar ataukah salah, saat ini telah dikumpulkan nama-nama narapidana ya yang dipenjarakan Jokowi di masa pemerintahannya. Katanya mereka semua didata dan akan dilepaskan semua ya dalam pemberian amnesti tahap kedua. Waduh. Ini bukan lagi murni pemberian amnesti dan abolisi karena kemanusiaan loh ya. Biasanya amnesti dan abolisi itu diberikan atas dasar kemanusiaan. Kalau menurut saya, kalau ini memang benar-benar terjadi, ada amnesti tahap kedua, maka ini sebetulnya adalah sebuah tanda gitu ya, mengibarkan bendera perang dan menabuh genderang perang ya, alias menantang Jokowi kayaknya, ya kan? Ingat loh ya, menantang Jokowi itu tidak jauh beda dengan menantang separuh rakyat Indonesia. Minimal ini menurut saya. Kalau dianggap keliru, ya silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Syah Ganda Nainggolan. Ini beneran nggak ini?
orang yang bersangkutan menyatakan, ya kan, saya nggak ngerti, ya kan. Loh bang, kalau nggak ngerti ngapain disajikan? Loh, ini kan bukan media berita, ya kan. Ini adalah media reaction politik. Kami sajikan sesuatu yang berkembang di media sosial untuk kita diskusikan bersama, kita komentari, bener nggak ini berita? Kan begitu. Kalau nggak salah berarti hoax. Nah, kita tulis hoax biar masyarakat atau teman-teman semuanya mengerti, oh berita ini nggak benar gitu ya. Syahganda Nainggolan bocorkan obrolan dengan, ya, tahu sendirilah ini adalah ya ketua umum partai tertentu. Sejumlah nama disebut masuk amnesti jilid 2. Waduh, ada amnesti jilid 2 katanya. Amnesti dan abolisi jilid kedua. Apakah Presiden akan membuka keran bagi HTI dan FPI? Waduh. Kok balik lagi ini gimana toh Son ya, jangan-jangan juga hilirisasi juga akan dibatalkan. Waduh, lanjut. Dasko berulah minta 200 lebih nama orang yang dipenjara saat pemerintahan Pak Jokowi. Katanya dizolimi Pak Jokowi. Loh, parah banget. Kalau mereka itu yang dipenjara tidak membuat kesalahan, tidak mungkin kan ditangkap. Pakai segala Dasko bilang mau dimintakan amnesti dan abolisi supaya mereka semua bebas. Hei Dasko, ingat kau itu siapa? Waduh. Beneran nggak ini, ya kan? Kalau ngelihat dari media online yang di-spill oleh netizen barusan, sepertinya agaknya benar gitu ya, walaupun saya tidak bisa menjamin itu media apa gitu ya, karena terpotong nama medianya. Cuma tadi kita bisa baca bareng-bareng judulnya, ya kan. Setor 210 nama, Syahganda sebut, ya kan, Dasko minta daftar korban rejim Jokowi untuk amnesti hingga abolisi, ya. Ini berita diunggah 7 Agustus 2025, baru kemarin pukul 13, ya kan. Ini sih menurut saya, ya kan, ya ini sebuah apa ya, menurut saya sih secara pribadi ya, saya tidak bermaksud untuk memprovokasi, menurut saya ini adalah sebuah tantangan gitu loh. Tantangan kepada siapa bang? Ya mungkin ini adalah tantangan kepada Jokowi maksudnya, ya kan, karena katanya meminta daftar korban rejim Jokowi untuk amnesti dan abolisi, kan seperti itu. Sementara kita ya juga nggak ngerti apakah benar mereka itu korban Jokowi ataukah memang mereka melakukan kesalahan sehingga mereka harus mendapatkan hukuman, kan seperti itu, ya kan? Nah kalau misalnya ini motivasinya adalah yang penting itu melawan Jokowi, waduh ya ini yang bahaya, karena itu sama saja dengan melawan sebagian besar rakyat Indonesia, ya kan? Saya tidak sedang memberikan provokasi, tetapi menurut saya ini kok semakin kesini semakin kesana gitu ya. Lanjut. Dicueki DPR, Koni, pemakzulan Gibran ada di tangan Dasko. Katanya, wah muncul lagi nih si Koni yang katanya pemegang rahasia surat di Rusia. Sampai sekarang nggak muncul juga suratnya. Sampai Hasto divonis rahasia negara yang disimpan di Rusia nggak terbongkar juga. Nongol-nongol mau memakzulkan Gibran. Aduh Koni, buktikan dulu data Rusia. Data rahasianya mana Koni? Nah ini lagi, ya kan? Aduh ini apem ini, gimana ceritanya ini kok muncul lagi? Beginilah, ya kan, psikologi manusia kalau dikasih hati pasti merogoh rempela, katanya orang Jawa kan begitu, dikasih hati berulam jantung, ya kan? Dikasih hati malah minta jantung, ya kan? Hanya gara-gara si Sekjen Moncong Kura-Kura diberikan amnesti, udah langsung itu. Kader-kader elit kebo itu terang-terangan lagi sekarang menyerang Jokowi karena mereka menganggap ya serangan-serangan tersebut tidak akan berisiko hukum, dengan kata lain kebal hukum, termasuk si apem barusan, ya kan? Yang katanya menyimpan rahasia disimpan di notaris di Rusia, mana sampai sekarang, ya kan? Dan sekarang menyuarakan kembali untuk pemakzulan Gibran dan katanya ada di tangan si itu tadi, ya kan, salah satu pentolan partai tertentu yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua DPR. Waduh, runyam ini negara, runyam. Lanjut.
Masa Nasbi angkat bicara soal amnesti koruptor? Hak konstitusi presiden demi persatuan bangsa. Pak, sejak kapan memberi ampunan koruptor itu demi persatuan bangsa? Kalau memang memberi ampunan terhadap koruptor itu demi persatuan bangsa, semua koruptor yang dipenjara dibebaskan saja. Koruptor yang lagi diproses hukum, hukumnya dihentikan aja demi persatuan bangsa. Demi persatuan bangsa, apa persatuan penguasa? Jadi tidak ada lagi tuh oposisi yang ngerecokin pemerintah. Karena semua pada kerjasama untuk mencapai kekuasaannya. Kalau nggak ada oposisi kan enak pemerintah, nggak ada yang ngerecokin ya. Kasihan rakyat ya, tidak ada yang ngebela di istana, di Senayan sana. Semuanya ditarik menjadi pendukung pemerintah. Tinggal Nasdem ya. Ya mudah-mudahan Nasdem tetap kuat, tidak tergoda oleh rayuan penguasa. Biar tetap bisa mewakili aspirasi rakyat Indonesia. Karena kalau sudah nggak ada oposisi, ya siapa tuh yang membela kepentingan rakyat? Pejabatnya, ya membela kepentingan kelompok dan keluarga. Ya nggak ya? Maaf Pak, saya selalu cerewet komentar. Ya demi memperbaiki citra bangsa. Apa sih? Udah. Gimana ceritanya toh Pak, ya kan? Saya mungkin banyak orang yang salut begitu ya dengan orang yang satu ini di masa pemerintahan Jokowi dan juga di masa kampanye Pilpres 2024. Kalau jujur saja saya tidak gitu ya. Kenapa Bang? Itu kan keren. Iya, tapi karena saya pernah mempelajari ilmu mikro dan makro ekspresi ya, juga air muka lah gitu lah, anatomi gitu ya. Tapi ini nggak ada ilmunya ilmu Jawa begitu. Saya melihat ya memang orang-orang, ya saya nggak menyebutkan nama ya, tetapi memang bisa kamuflase menjadi bunglon lah. Dan saat ini menurut saya satu persatu mereka yang kami duga sebelumnya adalah ya bangsa bunglon itu mulai menampakkan dirinya kan seperti itu. Yang dulu seolah-olah mendukung Pak Jokowi tetapi saat ini justru ya kan ya terkesan menjadi lawan bagi Jokowi. Tapi sekali lagi ya, ini adalah negara demokrasi, semua orang boleh berpendapat dan ya menentukan sikap kan seperti itu. Yang penting tidak melanggar hukum. Cuma ketika amnesti dan abolisi diberikan oleh presiden atas dasar persatuan bangsa, ini kok saya tidak nyambung gitu teman-teman ya. Apakah ini orang terlalu cerdas ataukah saya yang memang terlalu bodoh? Lanjut. Ya Tuhan, Masya Allah, ya Tuhan, banyak orang kecewa dengan Pak Prabowo. Kita harus sama-sama bersuara karena ini menyangkut masa depan bangsa. Saya kira Pak Budius, saya dari NTT datang ke Jakarta, keseharian saya melarat. Apa tujuan saya? Saya rela melarat di Jakarta. Saya ingin bersuara untuk RUU perampasan aset koruptor disahkan menjadi undang-undang. Saya nggak peduli makan atau tidak makan. Itu tujuan saya ada di sini. Sehingga ketika persoalan ini bukan lagi kecewa, bukan lagi sakit hati, luka bernanah hati saya ini. Ya, saya juga kecewa. Tapi ya saya mencoba memahami putusan Pak Prabowo itu seperti apa. Ya. Pak Prabowo ini kan kurang tati tayang, kurang kasih sayang. Ya, melakukan abolisi saya setuju dengan Tom Lembong, karena Tom Lembong tidak salah. Tetapi memberikan amnesti kepada seorang Hasto ini jadi masalah. Jadi Hasto ini adalah konsumen sekaligus produsen hoax. Waduh. Nah, ini pernyataan yang datang dari saya ya.
Karena masyarakat tahu siapa Hasto. Memproduksi hoax terus. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Ya, dia itu baik ketika masih ada Pak Jokowi dan masih baik dengan Pak Jokowi. Tapi ketika Pak Jokowi hengkang dari kandang banteng, mulai kelihatan sifat-sifatnya. Sedikit-sedikit mewek. Sedikit-sedikit drama. Semoga diberikan keadilan. Pemberian amnesti tidak masalah buat narapidana yang lain. Karena penjara juga kepenuhan. Ya. Banyak yang tidak terurus narapidana. Ya, keluarganya mengharapkan orang tuanya bisa cepat keluar. Atau napinya tersebut ingin mengurus keluarganya. Saya setuju membebaskan napi-napi yang sudah menjalani masa hukumannya. Tetapi membebaskan seorang Hasto, memberikan amnesti kepada Hasto, ini persoalan tidak sepele. Kami kira masyarakat sudah cerdas dan memahami dari perjalanan perkara ini ya, bahwa dari proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK, baik aspek formil maupun materialnya semuanya sudah diuji, baik di pra-peradilan maupun oleh Dewas ya. Akan merusak kredibilitas seorang Prabowo. Sekarang, siapa yang bandel? Siapa yang dablek? Siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih? Siapa yang tidak patuh? Saya akan tidak. Yang sudah dibangun 30 tahun. Saudara bisa bayangkan. Pak Prabowo itu kalah 4 kali. 2 kali cawapres, 2 kali nyapres, 4 kali. Baru yang kelima kali berhasil, itu pun didukung oleh Pak Jokowi. Tanpa dukungan Pak Jokowi, mana mungkin seorang Prabowo bisa jadi pemimpin nasional. Saya saja tadinya tidak memilih Pak Prabowo. Saya milih Ganjar. Tapi karena seorang Pak Jokowi, ketika dia mempertimbangkan, lebih baik memilih Prabowo daripada seorang Ganjar yang petugas partai. Pak Ganjar, jangan malu disebut atau dikatakan sebagai petugas partai. Anda lihat pendukung Anda yang memilih Anda. Satu contoh, Krisyanto Yen Oni, begitu depresinya, dia begitu kecewa, sakit hati dia. Saya akan mati setelah bicara dengan Pak Budius di sini. Saya punya satu permintaan. Ingat saya. Untuk persoalan amnesti dan abolisi untuk Hasto Kristianto dan Tom Lembong, saya mau katakan Presiden kita, Jenderal Prabowo Subianto, adalah pengecut yang menjijikkan. Ini pendukung garis keras dari NTT. Entah NTB, saya nggak tahu. Tadinya pendukung Pak Jokowi garis keras. Tiba-tiba dia mendukung Anies. Dari benci berubah jadi cinta sama Anies. Tetapi karena Pak Jokowi, dia beralih mendukung Prabowo. Dan melihat putusan abolisi dan amnesti, kecewa berat dia. Bro Krisyanto, hubungi saya. Saya akan sharing dengan Anda tentang kehidupan.
Ya, Bapak kan itu calon pendeta kan, tadinya mau jadi pendeta gagal kan. Ya, Pak, jangan mengharapkan memandang seorang manusia. Kalau Bapak orang Kristen, Bapak tahu. Terkutuklah engkau yang memandang seorang manusia. Seorang Prabowo bisa terpilih jadi seorang presiden karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Begitulah takdir sudah menentukan seorang Prabowo jadi presiden. Karena 3 capres, yang 01 tidak layak, yang 03 apalagi. Hanya Pak Prabowo. Itu pun juga kalau tidak didongkrak oleh seorang Pak Jokowi, disematkan pangkatnya, dinaikkan martabat harkatnya, diangkat jadi seorang menteri pertahanan, disupport kampanyenya, dukungan politiknya, semua koalisi, semua relawan Jokowi, Projo, semua mendukung Bapak. Jadilah Bapak seorang presiden terpilih 1 putaran. Termasuk saya yang seharusnya memilih seorang Ganjar. Saya memilih Bapak karena Pak Jokowi menunjuk Anda, memberkahi, merestui Anda. Itu fakta. Putusan amnesti kepada seorang Hasto itu blunder. Menurut saya tidak bijaksana. Apalagi kalau menterinya yang mengusulkan itu kepada Pak Prabowo. Bapak memiliki hati yang lembut, yang menghindari perseteruan. Bapak ingin suatu persatuan nasional. Saya tahu itu isi hati Bapak. Betul, Bapak tidak perlu melepaskan Hasto dengan amnesti kepada seorang Hasto. Kalau Bapak mau berbaikan, Bapak berbaikan saja. Cuma kan memang ini nenek-nenek ini kan seakan-akan memberi syarat. Gua mau baikan sama Prabowo kalau Hasto dilepas. Apa itu yang jadi barter politik? Kalau itu yang terjadi, Masya Allah, Pak Prabowo, Bapak membuat kesalahan fatal bagi karir politik Bapak. Ya, barusan adalah pernyataan Bapak Tendi, teman-teman, yang cukup panjang. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Saya tidak perlu mengomentarinya lagi, ya kan? Karena sudah kita dengar bareng-bareng dan cukup panjang pula, ya kan? Yang jelas Bapak Tendi ini adalah, ya kita ketahui bersamalah, sudah sering kami jadikan materi dalam pembuatan konten yang kami upload gitu ya. Nah, silakan teman-teman menulis pendapatnya di kolom komentar gitu, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini ya. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Jadi bebas ya, mau setuju nggak setuju boleh. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.